Ternyata seperti saat ini, Wanagama tempo dulu adalah batuan bertanah. Para ilmuwan kehutanan terpanggil untuk mengubah tanah mati ini menjadi hidup, mengubah lahan gundul menjadi hutan yang baik. Bagaimana caranya? Kita sekarang bicara tentang profil tanah ya. Jadi sebenarnya mengapa kita bicara tentang profil tanah? Tempat tumbuh, media nutrisi, sumber unsur hara, sumber air. Unsur hara yang bersiklus, seresah, daun, jatuh, terdekomposisi, dipakai lagi, naik lagi gitu kan. Nah, sekarang kita bicara Wanagama. Wanagama ketika diserahkan ke kita itu tanahnya, lahannya adalah batu bertanah. Artinya lebih banyak batunya daripada tanahnya. Sehingga ketika kita mau rehabilitasi lahan di Wanagama itu sangat susah. Mengapa? Ya karena tidak ada tanahnya. Jadi seandainya kita atau tanahnya tipis, sehingga kalau kita menanam di musim hujan, musim kemarau dia mati karena tidak ada cadangan air, tidak ada kesempatan untuk bisa dia mendapatkan air dari cadangan yang ada di tanah. Ya kan, itu kan padahal di Wanagama itu cirinya musim hujan itu sekitar 5-6 bulan. Satu selebihnya itu musim kemarau. Jadi 7-5 bulan itu adalah musim kemarau. Nah, pada saat itu tanaman yang kita tanam pasti akan mati. Karena sulitnya tipis. Sebenarnya dari kimianya tanahnya itu subur. Tetapi karena dia tipis, maka dia nggak bisa menyediakan air yang cukup. Oke, jadi akhirnya kita perlu merehabilitasi lahan di Wanagama. Ya, dengan pendekatannya adalah fisik dan biologi pendekatannya. Yang ketiga sosial ekonomi, ya sosial ekonomi. Yang fisik dan biologi itu apa? Fisiknya itu dengan membuat teras ring. Biologinya apa? Dengan penanaman vegetasi pionir untuk memfasilitasi pembentukan tanah. Mengapa vegetasi pionir yang kita pakai adalah jenis legum? Ya kan, gama legum kan, Acacia villosa juga legum, Lamtoro juga legum. Dia dapat memperoleh unsur hara dengan cara fiksasi nitrogen dari udara, karena dia bersimbiosis dengan rhizobium. Jadi artinya kita tidak perlu memupuk pohon ini, dia sudah bisa tumbuh bagus. Yang kedua, dia mempunyai perakaran yang ternyata cukup kuat, masuk ke dalam di antara celah-celah itu sehingga dia bisa mengekstrak air dari batuannya tentunya. Oke, setelah dia tumbuh bagus, dia menghasilkan banyak sersah, ya kan? Banyak menghasilkan daun ya. Kemudian daun akan jatuh menghasilkan sersah. Sersah akan mudah terdekomposisi karena dia legum. Berarti CN rasionya rendah. Dia mudah terdekomposisi, maka dia akan terakumulasi di situ sebagai bahan organik tanah. Tapi pada saat dia dekomposisi, dia juga menyebabkan pelepasan asam-asam organik. Nah, asam-asam organik itu mempercepat pembentukan tanah melalui cara kimia, pelapuan. Dengan cara apa? Karena asam organik bereaksi dengan basa. Gamal adalah tanaman pionir yang dipilih karena dapat tumbuh baik pada lahan yang sangat marginal dan mampu tumbuh menghasilkan bahan organik atau sersah yang banyak. Hasil penelitian membuktikan bahwa gamal di petak Wanagama ini dapat menghasilkan 5 ton per hektar sersah per tahun, yang artinya sekitar 60% dari produksi sersah total yang mencapai 8,4 ton per hektar per tahun. Sersah gamal termasuk sangat mudah terdekomposisi. Indeks dekomposisinya di musim penghujan tergolong tinggi, sebesar 0,013.
Seresah tersebut separuhnya sudah menjadi bahan alam organik tanah atau humus dalam waktu sekitar 2 bulan. Secara teoretik, tanah tersusun atas partikel padat dengan proporsi 50% dan udara plus air sebesar 50%. Idealnya, partikel padat terdiri dari 45% bahan inorganik atau mineral dan 5% bahan organik. Sedangkan udara dan air sebaiknya memiliki proporsi yang seimbang. Bahan inorganik utamanya berasal dari batuan induk yang mengalami fragmentasi dan pelapukan. Sedangkan bahan organik tanah berasal dari vegetasi. Vegetasi utamanya pohon dan vegetasi lain merupakan sumber utama bahan organik, terutama melalui penghasilan seresah daun yang pada saat lapuk akan menjadi bahan organik tanah. Dia mudah terdekomposisi, maka dia akan terakumulasi di situ sebagai bahan organik tanah. Tapi pada saat dia dekomposisi, dia juga menyebabkan pelepasan asam-asam organik. Nah, asam-asam organik itu mempercepat pembentukan tanah melalui cara kimia, pelapuan. Dengan cara apa? Karena asam organik bereaksi dengan basa. Ya kan, asam ketemu dengan basa bereaksi menghasilkan garam. Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Ya kan gitu. Nah, jadi dia asam organik bertemu dengan yang basa. Yang basa apa? Batuannya. Batuan induknya itu adalah limestone. Limestone itu komponen utamanya adalah kalsium karbonat. Jadi di situ karena kalsium karbonat bereaksi dengan asam, maka dia akan larut, lapuk. Batuannya akan melapuk sehingga dia akan melepaskan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Di Wanagama, proses tersebut berjalan relatif lebih cepat. Secara umum, pembentukan tanah dipengaruhi oleh 5 faktor pembentuk tanah, yaitu batuan induk, iklim, relief, organisme, dan waktu. Di antara kelima faktor tersebut, iklim memegang peran yang sangat besar, karena proses reaksi berjalan relatif lebih cepat pada suhu yang tinggi dan kondisi yang lembab. Dan Wanagama terdapat di wilayah tropis yang memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 35 derajat Celcius dan curah hujan tahunan rata-rata 1.500 sampai 1.900 per tahun. Hal ini berbeda dengan di daerah temperate yang dingin atau Arab yang sangat kering. Mari kita lihat tahap-tahap pembentukan tanah di Wanagama. Pertama, kita lihat batuan yang baru pada tahap fragmentasi. Fragmentasi batuan menyebabkan batuan menjadi fragmen atau pecahan berukuran kecil dan selanjutnya menjadi berukuran pasiran. Proses dekomposisi batuan lebih dipengaruhi oleh faktor fisik, yaitu suhu dan kelembaban, sehingga proses yang awalnya adalah terjadi secara fragmentasi. Sehingga kalau kita lihat tadi, kalau kita lihat di sini itu lapisan atas itu hanya sedikit tanah berwarna hitam. Kemudian di bawahnya itu adalah sudah langsung batuan yang mengalami fragmentasi, sehingga dapat kita lihat itu ada batuan pecahan kecil-kecil bercampur dengan pasir berwarna putih ya. Itu karena hasil fragmentasi dari batuan kapur. Nah, di bawahnya itu langsung dapat kita lihat itu batuan induknya yang berupa batuan kapur yang masih utuh. Selain itu, batuan juga mengalami pelapukan yang menyebabkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya terlarut. Pelapukan batuan dengan bahan utama kalsium karbonat dipacu oleh adanya asam-asam organik. Eksudat akar ataupun asam karbonat terbentuk dari reaksi antara air dengan karbon dioksida. Bagian yang berwarna genap ini adalah bagian mineral tanah yang bercampur dengan bahan organik. Dan karena di sini sumber bahan organiknya tidak terlalu banyak, maka lapisan ini tidak terlalu besar pembentukannya ini. Nah, dengan berjalannya waktu dan semakin banyaknya sumber bahan organik, maka lapisan yang berwarna gelap itu dapat menjadi lebih tebal.
di sini dapat kita lihat bahwa lapisan tanah yang ada di sini telah memiliki ketebalan kurang lebih 20 cm di atas lapisan batuan induk. Dan tanah ini berwarna abu-abu gelap karena banyak mengandung bahan organik. Tanah dengan ketebalan lebih kurang 20 cm dan masih bercampur dengan pecahan batuan yang ketebalannya kurang sekitar 20 cm ini, itu termasuk dalam tanah litosol yang tergolong dalam ordo tanah entisol, yaitu tanah-tanah baru. Hasil karakterisasi mineral tanah menunjukkan bahwa tanah ini didominasi oleh mineral lempung smektit atau montmorillonite. Mineral smektit ini mengandung banyak unsur hara alkali dan biasanya terdapat di lahan yang memenuhi syarat pembentukan dan preservasinya, yaitu banyak mengandung unsur hara alkali seperti K, Ca, Mg, dan lain-lain. Drainasenya tidak baik sehingga tidak banyak unsur hara alkali yang terlindih. Terdapat musim kering yang relatif panjang, dan lain-lain. Lapisan 0-10 cm memiliki kandungan smektit yang lebih besar, yaitu 80% dibandingkan dengan lapisan 10-20 cm yang sebesar 64%. Mineral lempung smektit ini terbentuk di sini sehingga dapat disebut sebagai tanah neogenetik. Unsur-unsur hara alkali seperti K, Ca, Mg, dan lain-lain terlarut dari batuan induk pada musim kemarau akan terbawa ke lapisan tanah permukaan bersama air yang mengalir ke atas karena proses evaporasi dan terendapkan di lapisan tanah permukaan. Akumulasi unsur-unsur ini pada kondisi lembab dan suhu yang relatif panas menyebabkan terbentuknya mineral smektit. Material tanah dapat mengalami berbagai proses. Di antaranya, terangkut keluar dari lokasi di mana tanah tersebut terbentuk, atau terangkut menuju dan terdeposisi di lokasi yang lebih rendah. Karena kondisi lahan di sini yang berlereng seperti ini, maka sangat dimungkinkan tanah di sini terangkut keluar melalui proses erosi. Tanah yang tererosi akan terbawa oleh air ke permukaan lahan yang lebih rendah dan akan terendapkan di lahan tersebut, terutama pada permukaan yang relatif datar atau cekung. Di sini tanah yang terangkut oleh air terdeposisi dan terakumulasi, sehingga volume tanahnya lebih tebal. Di sini, tanahnya juga mengalami perkembangan, sehingga dapat terbentuk lapisan atau horizon-horizon tanah. Mari kita amati profil tanah ini. Dapat kita lihat bahwa lapisan atau volume tanahnya itu sudah jauh lebih tebal. Ini lebih dari 50 cm. Dan tanah ini sudah mengalami perkembangan sehingga paling tidak dapat kita lihat ada dua lapisan tanah. Lapisan tanah yang di atas ini berwarna abu-abu gelap dan terdapat rekan-rekan, kemudian di bawahnya adalah berwarna abu-abu gelap agak cerah sedikit gitu. Tanah ini seperti yang tadi juga dilihat di atas, ini banyak mengandung smektite. Smektite yang mempunyai sifat kembang kerut yang tinggi, sehingga pada musim kemarau lapisan tanah ini akan mengkerut yang menyebabkan terbentuknya rekan-rekan ini kan tanahnya mengkerut. Sebaliknya kalau musim penghujan dia akan mengembang menjadi tanah lempung yang liat dan lengket. Nah, salah satu sifat yang dimiliki oleh tanah ini adalah bahwa pada awal musim penghujan, air hujan akan segera membasahi permukaan tanah ini sehingga dia terlarut, ya, tersuspensi dan kemudian akan terbawa masuk ke dalam rekaan yang masih kering, ya, dan kemudian akan terendapkan di batas bawah dari permukaan ini. Sehingga yang terjadi ini seolah-olah tanah ini seperti terbalik. Jadi bagian atasnya akan terisi di bawah dan yang di bawah akan di atas. Yang ini
Hal ini yang menyebabkan tanah ini disebut sebagai tanah vertisol dari kata ververe yang berarti terbalik.